Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmawati dari program studi akuntansi semester 5. Saya kali ini akan menceritakan salah satu tokoh pengusaha sukses terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Chairul Tanjung. Baiklah, mari kita dengarlah. Saya akan menceritakan profil singkat mengenai Bapak Chairul Tanjung. Bapak Chairul Tanjung memiliki nama asli Profesor Dr. Gigi Chairul Tanjung MBA. Beliau lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Beliau merupakan anak dari pasangan Bapak Abdul Ghaffar Tanjung dan Ibu Halimah. Bapak Chairul Tanjung memiliki istri yang bernama Anita Ratnasari Tanjung. Dan dari pernikahan tersebut, Bapak Chairul Tanjung dikaruniai oleh dua orang anak. Yang pertama, Putri Indahsari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan biografi singkat mengenai perjalanan sukses Bapak Chairul Tanjung dari dia kecil hingga sekarang. Bapak Chairul Tanjung lahir di Jakarta dari pasangan Bapak Abdul Ghaffar Tanjung dan Ibu Halimah. Ayah dari Bapak Chairul Tanjung merupakan seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroperah kecil, sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Ayah dari Bapak Chairul Tanjung berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, sedangkan ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat. Ketika Orde Baru, usaha ayah dari Bapak Chairul Tanjung dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Kemudian, karena keadaan itu, keluarga Bapak Chairul Tanjung terpaksa untuk menjual rumahnya dan membeli sebuah losmen kecil dan sempit untuk menjadi tempat tinggalnya. Bapak Chairul Tanjung memulai pendidikannya dari sekolah dasar, yaitu SD Vanlit Jakarta, dan kemudian ia meneruskan ke SMP Vanlit Jakarta juga, dan di sekolah di SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta. Bapak Chairul tamat dari SMA Negeri 1 Budi Utomo. Bapak Chairul Tanjung melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran Gigi, dan beliau menyelesaikannya pada tahun 1987. Setelah tamat dari situ, beliau melanjutkan kuliahnya di program Magister di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Selama kuliah, Bapak Chairul Tanjung sudah memulai bisnisnya untuk membiayai biaya kuliahnya. Beliau mulai melakukan berjualan buku kuliah stensil, mendirikan jasa fotokopi di kampus, hingga berjualan kaos. Selain itu, Bapak Chairul Tanjung juga sempat membuka toko yang menjual kebutuhan laboratorium dan kedokteran, tetapi usaha beliau itu bangkrut. Pun kuliah sambil bekerja bukanlah hal yang mudah bagi Bapak Chairul Tanjung, namun ia masih tetap bisa berprestasi di bangku kuliahnya. Terbukti dengan terpilihnya ia sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional di tahun 1984 sampai 1985. Tamat dari Universitas Indonesia, Bapak Chairul Tanjung fokus dan mulai berbisnis. Ia membuka bisnis ekspor sepatu anak-anak dengan nama usaha PT Parianti Sinduatama pada tahun 1987 bersama 3 orang temannya. Bapak Chairul Tanjung pada saat itu mendapatkan modal 150 juta dengan meminjam kepada Bank Eksim. Dan bersama dengan 3 temannya, Bapak Chairul Tanjung mendapat pesanan 160 pasang sepatu untuk diekspor ke Italia. Namun, perjalanannya usaha tersebut, Bapak Chairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari usaha tersebut karena memiliki perbedaan visi dan misi. Setelah keluar dari usaha tersebut, Bapak Chairul Tanjung memulai usaha dan bisnisnya sendiri dengan membuat sebuah grup yang bernama Para Group di tahun 1987. Para Group merupakan sebuah perusahaan konglomerasi cikal bakal dari Citigroup di bawah kepemimpinan Bapak Chairul Tanjung. Karena usaha dari Para Group itu mengalami perkembangan yang secara signifikan, sehingga Bapak Chairul Tanjung mulai memutuskan untuk membeli kepemilikan Bank Karman, dan kemudian beliau mengubahnya menjadi
Bank Mega pada tahun 1997. Setelah beliau membeli Bank Mega, walaupun pada saat itu kondisinya tidak terlalu menguntungkan, namun perlahan-lahan ia kemudian memperbaiki dan mengembangkan Bank Mega, sehingga tepatnya pada tanggal 28 Maret 2001, Bank Mega akhirnya berhasil melakukan penawaran saham perdana di BEJ atau Bursa Efek Jakarta dengan harga 1.125 per lembar saham, sehingga Bank Mega kemudian menjadi tulang punggung bagi para grup dengan kontribusi sumber dana sebesar 40%. Selain di sektor keuangan, Bapak Chairul Tanjung juga memulai di sektor lain, yaitu di sektor media, dengan beliau memiliki kepemilikan Transcorp sebagai sarana untuk berbisnisnya. Menjadi seorang pengusaha tak hanya harus pandai dalam bekerja, melainkan juga harus bisa meramalkan masa depan. Di bawah bendera para grup, Bapak Chairul Tanjung berhasil mengembangkan bisnisnya yang kemudian tersebar di berbagai bidang usaha, seperti perbankan, asuransi, serta pembiayaan. Selain itu, para grup juga mengembangkan usaha di bidang properti, sewa, investasi, dan juga di bidang penyiaran serta multimedia. Karena suksesnya Bapak Chairul Tanjung dalam berbisnis, pada tanggal 16 Mei 2014, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Bapak Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian. Ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah resmi mengundurkan diri dan mencalonkan sebagai Wakil Presiden. Selain menjabat sebagai Menko Perekonomian, Bapak Chairul Tanjung juga pernah menjabat sebagai guru besar, yaitu guru besar di bidang ilmu kewirausahaan Universitas Airlangga Unair Surabaya. Pengukuhan tersebut dilakukan di ruang Garuda Mukti, Gedung Rektorat Kampus C Unair, yang ia menjadi guru besar ke-438 Unair. Chairul Tanjung akhirnya resmi menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa. Jabatan baru Chairul diperkuat dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2014. Chairul Tanjung resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Senin pagi. Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Ekonomi Nasional memiliki misi melakukan pengamanan stabilitas harga pangan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Masalah pengamanan harga, stabilitas harga pangan, khususnya mendekati Lebaran ini. Karena kita tahu bahwa masalah harga pangan ini sangat penting, khususnya bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyambut baik hal tersebut dan yakin bahwa penggantinya Chairul Tanjung memang pantas menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saya bergembira karena pengganti saya Pak Chairul Tanjung yang sudah familiar di bidang perekonomian dan kami selalu sama-sama ya di dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi, itu juga tantangan-tantangan. Chairul Tanjung menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian di sisa periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang tinggal 5 bulan lagi. Hatta Rajasa mengundurkan diri dikarenakan ingin fokus pada Pilpres 2014 sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Syafrizal Irawan, Indra Raharja melaporkan untuk NET. Sekianlah biografi singkat mengenai Bapak Chairul Tanjung. My name is Chairul Tanjung. I'm founder and chairman of Citicorp. I'm coming not from the wealth family, so I'm starting when I'm first years in the university. I came into faculty of dentistry, but it's actually my family cannot support my tuition fee. So because of that, I try to collect money by myself. So that is a process of the entrepreneurship I'm starting. When you're starting a business, it's actually you are nobody. You don't have a capitals, you don't have a network, you don't have a knowledge, you don't have the experience. This is a real challenge. The most important thing is in that time, I have to trial and error. Whatever, a lot of mistake I make it. That is also the learning process. Because I make it a mistake, I know why the mistake is coming. So because of that, I try to avoid the mistake. I always remember about what the Charles Darwin is talking about.
is actually not the strongest and smartest species will be survive, but it's actually the most adaptable. These are very important in our current disruption because we understand now is a lot of disruption because of technology, because the change of the lifestyle with the kind of the global situation and with the kind of the environment now. So everything is actually you need adaptive. Can you imagine? Not the strongest and not the smartest people will becoming the winner, but the most adaptable people. Success is actually everybody is different. For me, success is about how much is actually you can be becoming a good people to contribute a lot to your society, to your people, to your country, to the world. That is the most important thing. For me, if I can do more, better to my people, my society, my country, to the world, that is becoming, I feel I'm succeeding.